Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan hidup di dunia ini yang merupakan kesempatan satu-satunya bagi kita untuk berjuang, terutama meraih kemerdekaan di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bangsa Indonesia dianugerahi kemerdekaan di dunia ini, maka kita bangsa Indonesia yang mayoritasnya muslimin, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bahwa kita hidup bukan hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan setelahnya yang kekal abadi. Namun juga di sana ada ancaman yang sangat besar dan mengerikan, melebihi ancaman penjajah, yaitu neraka. Maka di kehidupan dunia ini kita berusaha berjuang untuk bisa meraih kemerdekaan di akhirat dari siksa api neraka, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqomah beramal soleh, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dianugerahi kemerdekaan dari api neraka. Allah menyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap, bercita-cita bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridai dan merahmatinya, maka dia wajib selalu beramal soleh, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Jadi amal soleh di atas tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dimerdekakan dari api neraka. Di antaranya yang disebutkan di surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa, yang mereka adalah para calon penghuni surga. Allah mengatakan tentang mereka, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami, merdekakanlah kami dari siksa api neraka. Ini satu hal yang sampai kita lupakan, cita-cita tertinggi kita
setelah kita dianugerahi di dunia ini nikmat yang sangat besar, yaitu kemerdekaan yang wajib kita syukuri dengan hati, dengan lisan, dan terutama kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan aktivitas, dengan amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita beribadah di masjid, memakmurkan masjid, melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah. Kita perbanyak di dalamnya dengan ta'lim dan ta'allum, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini merupakan bagian terpenting dari mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Dan sempurnakan dengan meraih kemerdekaan di akhirat. Merdeka dari api neraka. Jadi kita semua adalah para pejuang sekarang ini. Di samping mempertahankan kemerdekaan di dunia ini, juga kita berjuang untuk meraih kemerdekaan di sana, di kehidupan yang kekal abadi, merdeka dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemerdekaan yang kedua di akhirat, yang lebih utama lagi, merdeka dari api neraka. Karena siapa yang merdeka dari api neraka, pasti nanti Allah tempatkan di surganya. Sebagaimana Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan, dimerdekakan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pengingat, nasihat bagi saya pribadi yang mencita-citakan masuk surga dan berisiko masuk neraka, sebagaimana juga panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Kemudian kita kaji lagi kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan bab 45 tentang dianjurkannya kita mengunjungi orang-orang yang soleh, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, mengharapkan kedatangan mereka, mengharapkan doa baik dari mereka, dan mendatangi tempat-tempat yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Nah, ini sekali lagi bagian dari ikhtiar supaya kita istiqomah di atas Islam, iman, dan amal soleh. Karena istiqomah itu berat. Yang ringan itu apa? Istirahat. Itu ringan kalau istirahat. Istiqomah itu berat. Dan di situ nanti hamba-hamba Allah akan teruji dengan perjalanan waktu. Akan teruji dengan berbagai macam keadaan. Akan teruji dengan berbagai macam cobaan. Apakah dia masih tetap konsisten di atas Islam, imannya, ataukah surut? Ya. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diminta nasihat oleh seorang sahabat yang bernama Abu Amrah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawla la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah nasihat, sebuah petua yang saya tidak perlu lagi bertanya tentang nasihat itu kepada siapapun selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ini menjadi satu slogan, semboyan bagi kita seorang muslim, seorang mukmin. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah.
Jadi penting juga bukan hanya kita beriman, tapi istiqomah di atas iman. Karena apa? Berat istiqomah di atas iman itu. Sebab istiqomah itu akhirnya kapan? Akhirnya itu sampai berakhirnya hidup kita di dunia. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian para ulama mensyarah menjelaskan makna dari amantu billah tsumma istaqim adalah aku istiqomah di atas tauhid dan taat. Kita singkat T2. T pertama tauhid, T yang kedua taat. Artinya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan T yang kedua mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berat. Maka di antara ikhtiarnya apa? Nah sebagaimana yang dibahas di bab ini. Bersahabat dengan orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, bermajlis dengan mereka, mengunjungi kediaman mereka, mengharapkan doa mereka. Nah ini yang harus kita upayakan sehingga dapat mengokohkan keislaman dan keimanan kita. Telah kita baca beberapa ayat dan hadis-hadis sebagian di bawah bab tersebut. Kemudian masih ada lagi hadis-hadis yang lain. Di antaranya sabda Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Artinya kebanyakannya wanita dinikahi karena 4 alasan. Ya, karena ada 4 yang itu menjadi hal yang menarik bagi seorang laki-laki yang akan menikahi. Ya. Kata beliau selanjutnya, 5 liha, karena hartanya. Wah, hartanya banyak ya. Ntar kalau kita nikahi ini insya Allah prospek gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Ini bukan tuntunan syariat ya. Yang 3, kecuali nanti yang terakhirnya. Tapi artinya itu yang lazim terjadi. Ya, bagian dari daya tarik seorang wanita di hadapan laki-laki yang kemudian bermaksud untuk menikahi. Karena pertama hartanya. Kemudian wali hasabiha, karena nasabnya. Nah, ini turunannya berbobot ini. Nah, turunan ningrat lah, atau mungkin istilahnya berdarah biru. Jangan sampai ya nikahi manusia kok darahnya biru, ini aneh. Tapi maksudnya istilah orang berdarah biru itu keturunan bangsawan gitu. Yang memiliki status sosial yang ya cukup tinggi. Nah, kemudian yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Nah, ini yang paling banyak. Karena menjadi satu fitrah ya, bagi laki-laki menyukai kecantikan pada lawan jenisnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa," dan seterusnya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, maksudnya laki-laki. Ya, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa urutannya nomor 1 apa? Wanita.
baru setelah itu. Itu memang sudah fitrah. Dan hampir semua laki-laki yang pertama-tama dia sukai itu dari wanita adalah secara fisik, kecantikan. Ya, maka ada dalam syariat Islam, ya, sebelum seorang laki-laki menikahi wanita itu adalah nazar dan ta'aruf, ya, mengenal identitas wanita itu, mungkin berikut keluarganya, dan nazar itu apa? Melihat. Harus. Ya. Karena di dalam syariat Islam tidak mengenal adanya pacaran. Nah, ini terutama untuk generasi muda, ya. Nasihat. Tidak melalui proses pacaran. Pacaran itu boleh setelah menikah. Itu yang boleh. Yang boleh itu pacaran setelah menikah, setelah sah menjadi suami istri. Kalau pra nikah sebelum, haram hukumnya. Terus bagaimana? Ya, jalan atau thariqah untuk supaya kita tahu wanita itu, karena akan kita nikahi. Karena pasti ya, seorang wanita yang dinikahi ini adalah seorang wanita yang kita sukai, yang kita ridhoi, yang kita merasa cenderung kepadanya. Nah, maka dalam Islam ada syariat ta'aruf wal nadhar. Jadi mengenal wanita tersebut dan nadhar. Jadi seorang laki-laki datang ke rumah wanita itu, ya, tentu kedatangannya sebelumnya dikabarkan dulu. Ya. Kemudian menyampaikan maksudnya kepada walinya untuk nadhar. Maka disiapkan acaranya, di mana nadhar itu secara sederhananya seorang laki-laki melihat wanita, dan wanita itu tetap menutup auratnya. Kemudian didampingi oleh mahramnya, terutama walinya. Sebab haram hukumnya berkhalwat, berduaan di tempat yang sepi. Maka bagian yang dibolehkan dalam nadhar itu adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Terutama wajah. Ini karena ada perlunya, ini terpaksa ya. Pada hukum asalnya nggak boleh seorang laki-laki memandang wajah wanita ajnabiyah yang bukan mahram, bukan istri. Tapi karena ada keperluan untuk itu, diboleh. Dan bisa kemudian seperlunya berbincang-bincang untuk memastikan wanita ini tidak bisu. Dan bolehlah wanita itu biar ketawa supaya memastikan ya giginya ada, jangan sampai cantik ternyata tidak punya gigi sama sekali gitu ya. Nah, ini nadhar gitu. Nah, kemudian setelah selesai pulang. Nah, itu boleh sekalian dengan melamar, boleh melamar berikutnya. Melamar itu meminta khitbah namanya kepada walinya, tapi atas persetujuan yang bersangkutan, yaitu si wanitanya. Ya. Di mana nanti diminta, ya. Kalau wanita ini gadis, diamnya ketika ditanya itu bentuk persetujuannya. Maka kalau tidak setuju, jangan diam. Nak, kamu suka sama laki-laki itu, mau menerima lamaran, diam saja. Ya, padahal tidak suka. Nah, diamnya itu dianggap apa? Setuju. Gitu. Makanya jangan diam. Gitu. Nah, kalau dia tidak gadis, ya, seperti janda misalnya, nah itu dia harus bicara. Diamnya itu betul tidak setujunya kalau janda. Maka dia harus bicara, mengatakan iya apa tidak. Tapi kalau gadis, diamnya itu betul setuju. Begitu. Jadi ya ini bagian daya tarik yang memang paling menarik di hadapan laki-laki itu kecantikannya. Wajar, ini ya, fitrah manusia. Ya. Tapi kan juga daya tarik dari sisi wajah. Ya, tapi ada sesuatu yang
wajah. Karena juga cantik, ya juga kadang relatif sifat. Ya. Tapi secara umumnya, ya kecantikan inilah yang menjadi daya tarik terkuat dari seorang wanita terhadap laki-laki. Dan ini banyak terjadi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Ini beda sendiri. Kalau yang tiga itu urusan duniawi. Kelebihan duniawi. Harta, nasab, kecantikan. Ya. Tapi yang keempat ini yang beda sendiri. Karena agamanya. Agamanya baik. Dia wanita yang salihah. Dia wanita yang afifah. Yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Dia seorang wanita yang memiliki rasa malu yang besar. Ini perlu diperhatikan terutama oleh para perjaka yang nantinya akan mencari jodoh. Ya. Kita nasihatkan di antara karakter yang itu adalah sangat perlu diperhatikan ya, dari seorang wanita adalah dia memiliki rasa malu yang besar. Kalau dia memiliki rasa malu yang besar, itu awal kebaikan insya Allah. Ya. Nabi mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang dari apa? Keimanan. Dan Nabi SAW juga mengatakan di hadis yang lain, idza lam tastahi malu ma syi'ta. Kalau dia tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati. Ya. Atau idza lam tastahi fa'mal ma sya'. Kalau dia tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatinya. Artinya apa? Kalau orang itu punya rasa malu yang besar, dia tidak akan berbuat sesuka hatinya. Karena dia punya rasa malu. Ketika perbuatan itu buruk, ketika perbuatan itu tidak pantas, pantang dia melakukannya. Karena apa? Karena rasa malu yang mencegah dirinya. Nah, ini ya. Ini bagian dari bagusnya agama seorang wanita. Ya, jadi ada beberapa kelebihan pada wanita ini. Ada karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kata Nabi selanjutnya, "Faghfar bidzatid din taribat yada." Pilihlah yang memiliki agama yang baik. Ya. Maka engkau akan beruntung. Artinya kalau engkau tidak pilih wanita, ya, karena agamanya, tidak memilih agamanya, memilih yang lainnya, ya mungkin dia cantik, tapi agamanya buruk. Mungkin dia kaya, tapi agamanya buruk. Mungkin dia nasabnya bagus, tapi agamanya buruk. Kata Nabi, taribat yada. Tanganmu akan berdebu. Maksudnya kamu akan rugi. Sebaliknya kalau kamu pilih yang baik agamanya, baru kemudian melihat kelebihan yang lainnya, silakan. Kamu akan beruntung. Perhatikan ya. Ya. Jadi dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh wanita, prioritas utama apa? Agamanya, kesolehannya. Ya. Kenapa demikian? Karena mau kita jadikan sebagai pendamping hidup seumur hidup. Coba. Ya, teman di dunia ini yang paling akrab, dekat, bahkan intim siapa? Pasangan hidup. Istri bagi seorang laki-laki, suami bagi seorang wanita. Maka itu nanti jelas akan mempengaruhi kepribadian seseorang, agama seseorang, pola pikir, pola hidup seseorang sangat besar dipengaruhi oleh pasangan hidupnya. Itu maksudnya. Ya. Makanya dalam syariat Islam ya, peraturan Allah Subhanahu wa taala
Tidak boleh seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki selain muslim. Nggak boleh, siapapun. Ya. Kebalikannya, seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita yang bukan muslimah kecuali ahlul kitab. Apa ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Itu pun dijelaskan lagi oleh para ulama, ada syarat-syaratnya. Nggak gampang begitu. Syarat-syaratnya si laki-laki ini kokoh Islam imannya dan ilmunya. Sehingga cukup percaya diri, dia tidak terpengaruh oleh agama istrinya nanti. Tapi kalau dijalani ruwet juga itu. Hati-hati ya, mumpung belum. Ruwet. Coba. Mulai dari pernikahannya gimana kira-kira? Ruwet ya? Ruwet ya? Ruwet. Nah, nikahnya karena beda agama. Walaupun dia dibolehkan. Sebab dia wanita ahlul kitab. Coba. Bisa dipikir sendiri ruwetnya itu. Mulai dari pernikahan itu. Iya. Selanjutnya menjalani rumah tangga. Tambah ruwet lagi. Belum lagi nanti punya anak nih. Ini anaknya mau ngikut siapa nih? Madhabnya. Agamanya. Padahal kan Allah Ta'ala berfirman di surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian. Itu tadi, usaha memerdekakan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini istrinya bukan muslimah. Gimana itu? Ayo dek ngaji loh mas, sampai nggak ingat aku loh mas, kafir. Gak mungkin bilang kafir lah. Aku kan masih ini agamanya. Gitu, repot ya. Ruwet ya, ruwet bin ruwet itu. Ya. Makanya nggak gampang-gampang juga ya. Nah, wanita muslimah masih banyak kok pilih ahlul kitab itu orangnya. Suruh ke sini, nasihatin sama ustadz itu banyak-banyak. Pak, gimana Pak? Saya sudah kadung cinta. Cinta. Lebih cinta mana? Akhirat apa dunia? Cinta mana kamu agama ataukah masalah kepada wanita? Kan begitu. Nasihatkan. Sampaikan hadis ini. Bahwa wanita memang dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah yang baik agamanya. Orang muslimah saja ya, yang mau dinikahi seseorang, pilih juga yang baik agamanya. Apalagi ini orang yang belum beriman. Sangat buruk sekali agamanya. Bahkan disebut tidak ada agama bagi dia. Hati-hati. Karena sekarang ini pengaruh dari medsos, yang pergaulan anak-anak muda kita semakin meluas sampai melampaui batas-batas negara ya. Kan gitu ya. Ada orang Indonesia nikah sama perempuan Rusia. Coba. Ada laki-laki Indonesia menikah dengan wanita dari kutub selatan sana, coba. Bukan penguin, bukan orang. Nah ini karena apa? Karena dengan medsos ini lintas batas jadi, gitu loh. Jadi dari chattingan, perkenalan, nah ini. Maka ini perlu kita arahkan, ya. Kita berikan bimbingan kepada anak-anak muda kita ini, putra-putri kita ini. Gitu. Hati-hati. Ya, ada para ulama bercerita ya, tentang seorang muadzin itu. Di zaman dulu, mungkin di zaman setelah tabi'in itu, seorang muadzin dia ketika mengumandangkan azan, karena dulu kalau adzan itu kan di tempat yang tinggi. Ketika sedang adzan, dia mengucapkan hayya 'alas shalah, menengok ke kanan, ya, hayya 'alal falah, menengok ke kiri, dia lihat ada seorang wanita cantik yang membuat hatinya tertarik. Ternyata saja Pak Gofur di sini nggak aman kalau nggak mungkin melihat keluar di dalam soalnya ada Abdurrahman. Nah, tertarik hatinya setelah adzan disamperin tuh wanita. Ternyata apa? Dia ungkapkan rasa sukanya dan wanita ini pun meresponnya, menyambut.
Dan singkat kata, terjadilah perkenalan, kemudian apa? Wanita ini mengatakan, aku ini Nasrani. Kalau kamu cinta sama aku, silakan nikahi aku. Tapi kamu harus keluar dari agamamu, ikut agamamu. Loh, laki-laki ini mau. Laki-laki ini mau. Akhirnya dia murtad gitu, dari Islam. Karena gara-gara seorang wanita Nasrani. Jadi perhatikan masalah teman hidup ini, ya memang sangat besar pengaruhnya terhadap agama kita. Kalau disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu identik dengan teman akrabnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian pandai-pandailah dia memilih dengan siapa dia berteman akrab. Itu teman akrab. Kalau pasangan hidup lebih akrab lagi. Sehari-hari serumah. Mohon maaf, tidur pun bersama kan? Oh, jadi jelas sekali pengaruhnya. Nah, maka betul-betullah seorang laki-laki yang akan mencari jodoh misalnya, dia perhatikan masalah ini. Utamakan yang baik agamanya. Banyak para ulama menasehatkan, dan kita mungkin yang sudah berumah tangga cukup lama, ternyata kecantikan yang paling menarik di hati, menenteramkan jiwa, bukan kecantikan fisik, kecantikan batin, kecantikan akhlaknya, kecantikan perangainya. Betul nggak? Iya. Istilahnya inner beauty itu lebih menarik daripada beauty. Inner beauty itu kecantikan batinnya. Kalau beauty kecantikan lahiriah. Yeah. Termasuk Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, kecantikan wanita, kata beliau, ada pada rasa malunya yang besar. Betul dipikir-pikir. Ya, kecantikan wanita, ya, dia seorang istri, ya, paling menarik di hadapan suami itu ketika dia punya rasa malu yang besar. Karena dari rasa malu itulah dia akan hormat pada suaminya. Dia tidak berani mendebat suami. Dia tidak berani meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Dia akan taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Dia sangat takut kalau kemudian membuat suaminya kecewa. Ya. Karena dia apa? Memiliki rasa malu yang besar. Makanya ini kata beliau, kecantikan seorang wanita, khususnya istri, terletak pada besarnya rasa malunya. Nah, ini masalah agama. Jadi ini yang harus diperhatikan. Dan apa? Yang penting lagi apa? Istri atau suami sebagai pasangan hidup ini nanti menjadi sebab seseorang mendapatkan kesuksesan di akhirat. Dan itu yang paling penting. Sebab apa? Tadi imam kita membaca surah Al-A'la. Ya, dia itu apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Ini surah Sabihis Al-A'la. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan abadi. Ternyata bisa jadi seseorang masuk surga disebabkan istrinya. Ternyata seseorang masuk surga disebabkan suaminya. Bagaimana tidak? Kesolehannya itu mendampingi dia sehingga dia pun ikut soleh. Ya. Mempengaruhinya dalam apa? Kebaikan. Mendorongnya dalam kebaikan, mencegahnya dari keburukan. Nah, maka nikmat yang sangat besar di kehidupan dunia ini
ketika memiliki pasangan hidup yang soleh-soleha. Bahkan bisa jadi di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri ini menyampaikan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Nah, jadi begitu ya, ya para bapak yang sudah punya istri, para ibu yang punya suami, bersyukur jika memang ternyata suami kita, ya, istri kita ini, maksud kita ini ya, mewakili semua lah, adalah hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Hamba-hamba Allah yang cinta ilmu agama Islam, cinta masjid, cinta sholat. Itu tanda-tanda kesolehan. Sehingga menguatkan ya, visi misi kita untuk merdeka tadi dari api neraka masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ya. Ini penting sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kan teman dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya teman dekatnya para rasul kan gitu. Karena malaikat Jibril ini rasul Allah dari langit untuk menemui rasul Allah yang ada di bumi. Ya, termasuk Nabi Isa itu kan didukung oleh malaikat Jibril. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Isa disokong, didukung, dibackingi oleh Roh Kudus siapa? Malaikat Jibril. Sultanul malaika, rajanya para malaikat. Malaikat yang paling perkasa, malaikat yang paling besar. Jibril memiliki 600 sayap, sedangkan malaikat yang lain memiliki sayap di bawahnya malaikat Jibril. Ada yang 2 sayap dan seterusnya. Menunjukkan paling perkasa, paling kuat dari seluruh malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kita juga mencintai malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dengan sebab malaikat Jibril kan kita mengenal wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh malaikat kita cintai. Lebih-lebih lagi ada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka suka malaikat Mikail, benci malaikat Jibril. Kenapa mereka benci malaikat Jibril tapi suka malaikat Mikail? Karena malaikat Mikail itu urusan pangan, urusan perut mereka suka. Kan malaikat Jibril, malaikat Mikail ditugasnya apa? Menyampaikan rezeki, hujan, tumbuhan dan sebagainya. Itu disukai orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat ambisi dan tamak dengan apa? Dunia. Maka sampai malaikatnya pun yang dicintai siapa? Mikail. Tapi kalau ke malaikat Jibril, mereka benci sekali, memusuhi. Kenapa? Karena mereka membenci ajaran para rasul. Dan ajaran para rasul dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Ini Yahudi ini keterlaluan. Harusnya lebih-lebih dicintai malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Kalau malaikat Mikail untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Kebutuhan rohani lebih utama daripada kebutuhan jasmani. Santapan rohani lebih utama daripada santapan jasmani. Makanya di masjid ini santapan jasmani nanti setelah santapan rohani. Betul? Nah, kan gitu. Mendahulukan santapan rohani dulu. Baru jasmani. Sehatnya rohani lebih utama daripada sehatnya jasmani.
Karena rohani itu kekal sampai masuk ke akhirat, sedangkan jasmani hancur menjadi tanah sebagai bahan bakunya. Tidak dibawa ke akhirat. Jasmani duniawi. Iya. Kalau sakit jasmani bagi orang mukmin dihapus dosanya dan dia sabar kasih pahala yang besar oleh Allah. Tapi kalau sakit rohani, ini musibah yang sebenar-benar musibah. Ini pelajaran. Kita mengutamakan rohani daripada jasmani. Jasmani penting, kita perhatikan olahraga, makan yang bagus, yang sehat. Iya, tapi lebih-lebih lagi apa? Kesehatan rohani, karena dia kekal nanti. Tapi tidak sedikit hamba-hamba Allah terbalik. Gitu, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ya mudah-mudahan tersinggung. Berarti diperhatikan. Kalau urusan jasmani, Masya Allah, makan, diatur, makanan yang bergizi, ada dietnya, ya. Tiap hari senam, apalagi seminggu sekali ada senam khusus, ya. Tapi apa? Urusan rohani, nggak peduli, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah mau ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hatinya dibiarkan sakit, hatinya dibiarkan kering kerontang, hatinya dibiarkan merana. Keliru. Ya. Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar. Hati rohani manusia kekal setelah Allah ciptakan itu. Meluncur nanti ke akhirat di kehidupan yang abadi. Apakah ke surga atau ke neraka? Tergantung bagaimana di dunia seseorang memelihara rohaninya. Memelihara apa? Rohani. Ya, kita kembali ke pembahasan Jibril. Kita mencintai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasul Allah dari langit. Dan sudah lagi malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu. Karena apa? Rasul sudah selesai. Sudah tidak akan lagi Allah mengangkat seorang Rasul setelah Nabi Rasul Muhammad SAW. Karena beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan para Rasul. Itulah yang membuat Ummu Aiman menangis. Di hadis yang kemarin kita bahas. Lalu Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Karena malaikat Jibril tidak lagi bertandan atau turun ke bumi menemui seorang Rasul, karena Rasul terakhirnya sudah wafat. Tidak ada lagi Rasul berikutnya. Ya. Kalau hujan masih terus turun dari langit ke bumi, menyuburkan dengan izin Allah tanah yang kering. Tapi kalau wahyu sudah tidak ada lagi yang turun dari langit ke bumi, karena Rasulnya sudah selesai semua. Iya. Ini pemikiran yang mendalam masalah ini. Bagi ahli-ahli rohani, ahli-ahli spiritual. Ya, merenungkan tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat akrab dengan malaikat Jibril dan bisa berdialog dengan izin Allah. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna?" Apa yang menghalangi kamu untuk ziarah, mengunjungi kami lebih banyak lagi daripada kebiasaan kamu mengunjungi kami? Artinya Nabi SAW ingin engkau itu sering-seringlah mengunjungi kami, melebihi dari kebiasaan yang sudah berjalan. Iya kan? Begitu. Malah Nabi berharap malaikat Jibril lebih banyak lagi turunnya ke bumi menemui Nabi SAW.
ziarahnya. Ini berarti harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ziarahnya makhluk yang memiliki kebaikan. Gitu. Ibaratnya kita didatangi teman yang soleh, ya, menyampaikan nasihat, ilmu dan sebagainya. Kita merasa kurang apa? Kurang kunjungannya Ustaz, atau mungkin Mas dan sebagainya. Panjenengan ini kedatangannya ke sini merasa kami bahagia, senang. Malah kami mengharap lagi lebih banyak lagi panjenengan napa sowan teng griya kula niki ke rumah kami. Nah, ini meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat, sebagaimana para sahabat tentu sangat-sangat tersanjung apabila dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sebagian sahabatnya, sekalipun sahabat yang tidak begitu dikenal. Ya. Beliau datang, tuan rumah ini luar biasa senangnya, disiapkan segala halnya, disiapkan hidangannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, sebelum beranjak pergi meninggalkan rumah tersebut, Nabi sholat sunnah di rumah itu. Alangkah senangnya tuan rumah itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya dan mendoakan kebaikan untuk penghuni rumah itu. Dan dikenang secara turun-temurun bahwa rumah mereka pernah didatangi oleh makhluk Allah terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW begitu kepada malaikat Jibril. Apa yang menghalangi kamu untuk lebih banyak lagi lah mengunjungi kami, ziarah kepada kami? Maka berkaitan dengan permintaan dan harapan Nabi SAW kepada malaikat Jibril seperti ini, Allah menurunkan satu ayat dalam Al-Quran. Ayat itu disampaikan juga lewat siapa? Ya, malaikat Jibril juga kan. Gitu. Iya kan? Ya, begitu Nabi SAW mengatakan seperti itu, Allah berfirman dan untuk disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Yaitu surah Maryam ayat 64. Allah berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana." Dan tidaklah kami turun, kami di sini malaikat Jibril, dan tentu beliau mewakili para malaikat yang lain, mewakili para malaikat yang lain. Wa ma natanazzalu, tidaklah kami turun. Jadi tempat asalnya para malaikat itu di mana? Di langit, ya kan? Di langit. Tempat asalnya para malaikat. Kita harus juga belajar untuk lebih mengenal para malaikat, ya. Nah, di malaikat ini Allah ciptakan untuk melayani manusia. Ya, Pak, ya? Yang melayani kebutuhan rohani siapa? Malaikat Jibril. Yang melayani kebutuhan jasmani malaikat Mikail. Yang melayani jika panjenengan ingin pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, malaikat apa? Malaikat maut Allah siapkan. Kan gitu. Mencabut roh kita, nyawa kita. Nah, kalau nggak dicabut roh kita nggak bisa pindah ke alam kubur, ke alam barzakh, ke akhirat. Mau hidup terus di dunia ini. Dunia ini banyak masalah. Banyak kekeruhan. Iya. Masa mau hidup tinggal sama lamanya di sini? Di sini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ini kita hanya singgah saja. Kampung halaman kita itu di mana sebenarnya? Surga. Yang dulu ditempati ibu bapak kita Adam dan Hawa. Jadi ya malakul maut itu berjasa, ya, mencabut nyawa kita sehingga kita pindah alam. Dan bisa jadi di alam kubur
kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada kehidupan di dunia ini bagi orang yang soleh. Kematian saat yang menggembirakan bagi orang soleh, karena dia akan bertemu kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi orang soleh, karena dia akan memanen hasil dari jerih payah. Maka dalam doa jenazah kita didoakan seperti itu. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa akhlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Lebih baik dari seluruh yang ada di dunia ini kalau dia soleh. Nah, kalau tidak dicabut nyawanya oleh malakul maut, tidak bisa berpindah alam. Jangan selalu dibayangkan malakul maut mesti ngeri saja, mesti menakutkan saja. Ya, hati-hati. Ya, orang yang paling benci kematian itu orang-orang Yahudi. Bukan berarti kita juga mau harap-harap, apalagi kita sendiri yang menjadi sebab matinya kita dengan cara apa? Bundir, bunuh, bukan begitu. Tapi kalau memang sudah mati datang sesuai dengan takdir Allah, malakul maut datang sesuai dengan jadwalnya, ya, orang soleh itu menganggap, meyakini sebagai saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menikmati hasil perjuangan jerih payahnya selama ini di atas keimanan dan amal solehnya. Yeah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini tidak turun kecuali atas perintah Rabb engkau. Engkau siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW yang berkata kepada malaikat Jibril, mengharapkan supaya malaikat Jibril lebih sering lagi mengunjungi bumi. Ya. Tapi malaikat itu melakukan apapun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sesuatu yang besar, yaitu membawa wahyu dari langit ke bumi ini, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada malaikat kemudian dikendalikan oleh manusia. Makanya bohong orang yang mengatakan, nah ini dia punya khodam putih, Pak. Dia itu punya khodam, tapi khodam putih. Maksudnya apa? Malaikat. Kalau yang itu, itu ilmunya hitam, Pak. Khodamnya khodam hitam. Itu setan dari kalangan jin. Tapi kalau yang ini, Pak, ini orangnya orang soleh, Pak. Orang berilmu. Jadi dia punya khodam, cuma khodamnya apa? Khodam putih. Maksudnya siapa? Malaikat. Dan bisa malaikat dikendalikan manusia. Malaikat akan bertindak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diatur-atur oleh manusia. Gitu. Wah, repot ya kalau malaikat diatur-atur manusia. Tidak bisa. Allah yang mengatur dan memerintahkan malaikat untuk melakukan tindakan-tindakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah sebagai penjaga neraka, mereka itu disifati dengan apa? Nah, di surah At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang di dalamnya ada para malaikat, malaikat penjaga neraka, ghilad, yang bengis, kejam, syidad, dan keras. Diciptakan seperti itu malaikat penjaga neraka, tidak punya rasa belas kasih sama sekali. Kalau kita melihat ada sosok manusia yang paling kejam di dunia ini, tidak seberapa kejamnya dengan malaikat ini.
Malaikat-malaikat menjaga neraka ini. Jauh-jauh lebih kejam lagi, lebih bengis lagi. Tapi apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah membangkang, menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifat malaikat. Kok ada malaikat dikendalikan oleh manusia disebut khodam putih? Bohong, gitu. Jangan dipercaya. Tetap saja itu jin. Ya kan? Jin itu tetap. Namanya orang punya khodam itu, khodamnya pasti jin. Dia memelihara jin. Ya. Istikhdam. Ya. Dia bacakan aja Quran, ayat kursi dan sebagainya. Nanti khodamnya kepanasan, lemah. Bukan malaikat. Jelas ya? Jangan tertipu dengan omongan sebagian orang. Lalu kita menganggap, wah ini memang wali, Pak. Khodamnya ya khodam malaikat. Itu tidak benar. Karena malaikat tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Contohnya saja, Nabi Muhammad SAW, coba, beliau itu siapa? Manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Rasul terbaik, Rasul yang terakhir. Minta kepada malaikat Jibril supaya sering-seringlah kamu datang ke bumi ini. Ternyata apa? Tidak dipenuhi. Karena apa? Malaikat Jibril menjalankan tugas dari Allah. Allah yang memerintahkan, bukan mengikuti perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga dia mau mengikuti kemauan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan itu Nabi Muhammad SAW, apalagi manusia yang lain, kok bisa mengendalikan apa? Malaikat. Jelas ini dalil juga sisi lain. Jangan percaya orang bilang begitu. Ya. Jadi kita tersenyum saja. Oh, kita sudah ngaji, kita berdua solihin, Nabi Muhammad saja tidak dipenuhi keinginannya oleh malaikat Jibril. Ya kan? Karena malaikat Jibril hanya bertindak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, yang minta itu sebaik-baik Rasul di muka bumi, yang diminta sebaik-baik Rasul di langit. Ternyata tidak terpenuhi. Karena apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril kalau mau sangat bisa. Dia adalah malaikat yang paling perkasa. Tapi ternyata juga tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini dalilnya, sisi lainnya. Nah, itu membantah orang-orang yang ngaku punya khodam putih itu, khodam malaikat itu. Bohong itu jin. Dan itu terlarang, tercela menjadikan jin sebagai khodam. Terlarang. Nah, tentu ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Sisinya apa? Sisi Nabi Muhammad SAW mengharapkan sering-sering dikunjungi makhluk Allah yang membawa kebaikan. Berarti ini tuntunan bagi kita. Senang didatangi orang yang menyampaikan kebaikan, ilmunya lah, nasihatnya lah, dan sebagainya, dari kebaikan-kebaikan terutama agama. Gitu. Bahkan mengharapkan kedatangannya. Karena akan bisa menguatkan keimanan, menyuburkan keimanan.
Jadi walhasil baik menziarahi ataupun diziarahi orang-orang yang soleh yang masih hidup, ya mohon maaf, bukan menziarahi kuburan orang soleh. Karena ziarah kubur itu tujuannya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian. Kalau memang menziarahi kuburan orang soleh dalam rangka itu, tentu baik-baik saja. Bahkan tidak hanya orang soleh, siapapun kuburan siapapun, kita ziarahi untuk mengingatkan kita kepada akhirat dan kematian, itu dianjurkan, disunnahkan. Tapi kalau menziarahi kuburan orang soleh malah ngalap barokah, ini keliru. Atau bertawasul, itu tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mendatangi orang soleh yang masih hidup, diharapkan keberkahannya karena doanya, karena nasihatnya, petuahnya, lah itu yang dianjurkan. Ini yang kita bahas dalam bab ini. Datang ke kiai yang dia punya ilmu, dia soleh, dia datang kepada orang alim. Nah, itu yang masih hidup. Nah, ini banyak di antara manusia sekarang ini malah terbalik. Lebih gemar mendatangi kuburannya daripada ketika masih hidupnya. Harusnya ketika masih hidup. Kalau yang diharapkan tentunya ya kebaikan dalam berkah Allah. Datang ke orang soleh diberkahi oleh Allah. Perjalanannya saja sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita sudah sampaikan hadis. Belum lagi begitu sampai kemudian bisa mengambil faedah, ilmu, nasihat dan sebagainya. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datangnya orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah wafat. Ada di kitab keterangannya, ada di kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, terakhir mungkin ya di hari inilah, di kesempatan ini, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini hasan, jadi masih bisa diterima sebagai dalil sekalipun tidak mencapai derajat sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, teman yang dekat. Kalau teman sekilas-sekilas saja bolehlah dengan yang lain. Tadi teman yang dekat, sahib itu kan teman dekat. Musahabah, sahib. Dalam bahasa Arab, sahib itu teman dekat. Makanya para sahabat disebut sahabat ini dari kata musahabah ini. Jadi orang mukmin, karena nanti akan menjaga juga, menjadi sebab terjaganya iman kita. Ya. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Utamakan kalau ngasih-ngasih makan, berbagi makanan itu kepada orang yang bertakwa. Insya Allah setelah ini kita praktekkan ya. Ada apa enggak? Iya, kita praktekkan di sini. Ya insya Allah kita tidak merekomendasi orang bertakwa. Insya Allah lah ukurannya kalau orang suka ke masjid ngaji ya, itu kan dorongan ketakwaan ya kan. Sholat subuh berjamaah itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maka masya Allah kalau kita ini punya makanan lalu kita bagikan kepada orang-orang soleh, itu lebih utama.
Itu yang nanti menjadi sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi-bagi makanan di masjid kepada jamaah masjid itu diutamakan itu. Karena Nabi SAW mengatakan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Diutamakan memberikan makanan kepada orang-orang yang soleh-soleh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak-ajak, nah, ini orang ini ahli sholatnya, diajak makan. Nah, ini teman kita ini ahli ibadah. Nah, ini senang kita ngajak makan dia, traktir. Nah, itu melaksanakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terbalik, punya teman-teman itu, yang berandalan malah itu yang suka ditraktir. Iya, nggak pernah sholat, itu yang sering apa? Ditraktir. Yang rajin sholat dilewati, keliru. Ya, coba kira-kira apa sih penjelasannya dari itu? Kita ngasih makan itu kan berarti kan menunjang dia, tahu, betul nggak? Orang soleh itu kita kasih makan. Makanan yang kita berikan kan jadi tenaga. Dibuat ibadah sama dia. Kita dapat pahalanya juga kan. Coba orang berandalan, ahli maksiat. Gara-gara kita kasih makan, dia semakin kuat maksiat. Kan begitu? Iya kan? Coba orang ahli maksiat, gak dikasih makan gitu, lapar, gak bisa dia bermaksiat itu. Lemes, boro-boro. Bangun aja gak kuat. Berhubung kita kasih makan, wah, dia bertenaga, beringas, terus melakukan lagi maksiat. Gara-gara kita kasih makan, berarti apa? Seakan-akan secara tidak langsung kita juga apa? Mendukungnya. Ta'awun alal ismi, kerjasama dalam perbuatan dosa. Karena apa? Kita kasih tenaga dia. Jelas ya? Maka kenapa dianjurkan, diutamakan ngasih makan kepada orang soleh? Karena apa? Dipakai ibadah orang soleh itu. Kasih makan itu tenaganya buat apa? Buat ibadah. Kalau ahli maksiat, tenaganya buat apa? Ya buat maksiat juga. Nah itu makanya. Kenapa ngasih makan orang soleh itu lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia memang orangnya kesusahan, kurang makan. Dia semangatnya luar biasa, pengen taklim dan sebagainya. Cuma kok perutnya lapar, ya Allah, mana. Kita kasih makan. Dia punya tenaga, berangkat ibadah. Kita yang ngasih makan dapat pahalanya juga. Begitu maksudnya. Jelas ya? Nah ini, kalau teman-teman itu coba lihat. Kalau kita mau traktir itu, utamakan yang soleh. Walaupun gak usah ngomong ya, gak usah ngomong. Awamu gak soleh, kono minggir. Ya gak gitu. Ya, di hati kita saja, ahli sholat. Ini yang diutamakan, kita traktir makan. Sehingga tahu sholat, ya, nomor sekian lah. Gitu harus. Kenapa? Ya itu tadi dipakai ibadah. Kita ini berarti dapat pahalanya juga. Gitu. Iya. Seberkah-berkah makanan kalau bersama dia ikut makan orang yang soleh. Itu, Masya Allah. Termasuk kita ngasih-ngasih di masjid ini memang paling utama, betul, paling utama. Ahli masjid, ahli sholat. Ya. Ya, mungkin sampai pada poin ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan diri kita lebih soleh lagi. Makanya ngaji Riyadus, taman-taman orang-orang yang soleh, ya. Dan mohon maaf dari saya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.